they. Oke, silakan lanjut Mbak kita. Ya, kalau jamak ya berarti nggak perlu ada S-nya di belakangnya. Kalau yourself juga, ya, yourself itu juga termasuk sebetulnya tunggal, tapi eh, karena kita ngikutin rumus simple present, jadi verbnya itu tidak perlu ditambahi S. Seperti ini kan, you yourself have, bukan you yourself has, meskipun you itu termasuk dalam refleksif tunggal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Teman yang lain? Oke, kalau nggak ada boleh lanjut lagi. Ya, silakan Mbak. Pakai to be apa? Gimana? Oh, nggak boleh. Nah, kenapa harus dikasih R? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena gini Mbak, jadi kalimat itu kan ada dua macam. Ya. Oke, saya jelaskan dulu. Nah, kalimat itu ada dua macam. Ya, ada kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, kalimat verbal itu di dalamnya ada verb, ada kata kerjanya. Lalu untuk kalimat nominal di dalamnya tidak ada kata kerjanya. Nah, tidak ada kata kerja. Nah, untuk kalimat nominal itu ciri-cirinya harus pakai to be. Ya, harus pakai to be. Nah, to be itu contohnya apa? Is, are itu kan. Lalu am atau was, were. Ya, itu ciri-ciri kalimat nominal. Nah, misalnya tadi they always do their best. Nah, itu kan kalimat verbal. Kenapa kalimat verbal? Karena ada do-nya ini. Ya, jadi nggak perlu dikasih to be gitu kan. Nggak perlu karena itu kalimat verbal. Nah, sedangkan untuk kalimat nominal harus pakai to be, ya, harus pakai to be. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini. Ada yang bisa kasih contoh nggak kalimat nominal? Ada yang bisa kasih contoh kalimat nominal? Kalau kalimat nominal itu tidak ada kata kerjanya,
Terus syaratnya harus pakai to be. Silahkan. Nah, she is beautiful, ya, she is beautiful. Nah, itu kalimat nominal, ya. Kenapa kalimat nominal? Tidak ada kata kerjanya. Dia cantik, loh, kan nggak ada kata kerjanya kan. Nah, karena ini kalimat nominal, jadi harus ada to be-nya. Oke. Lalu misalnya lagi pakai they ya Pak. They are my parents. Nah, ini harus ada are-nya. Kalau di kalimat verbal nggak perlu, nggak boleh, malah salah. Kalau mau dikasih are gini ya, they are always to, nggak boleh, itu malah salah. Ya, malah salah. Kecuali kalau misalnya kalimat verbal tersebut dalam bentuk simple, dalam bentuk present continuous. Misalnya gini, they are doing their best. Nah, itu boleh. They are doing their best. Mereka sedang melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Nah, itu boleh. Tapi are di sini bukan to be, tapi are di sini adalah auxiliary. Ya, jadi are-nya ini ya itu auxiliary, bukan to be. Ya, kata bantu kerja. Kata kerja bantu, sorry. Kata kerja bantu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Oke, sip, lanjut. Ya. Boleh kita kategorikan gerund, boleh. Bentuknya ya, tapi sebetulnya ya bentuknya gerund boleh lah. Tapi sebetulnya fungsinya juga bukan gerund sih ya. Bentuknya kayak gerund karena gerund itu kan memang bentuk umumnya adalah verb ing ya. Verb ing itu gerund. Tapi sebetulnya gerund sendiri fungsinya untuk membentuk kata benda. Ya. Boleh kita kategorikan gerund tapi karena bentuknya saja ya. Tapi kalau fungsinya bukan gerund ya. Kalau fungsinya bukan gerund. Fungsinya ya untuk menjelaskan present continuous ya, sebagai verb, kata kerja. Main verb. Oke. Ya, lanjut. Kurang ya.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Oke, Mbak, kita boleh dilanjutkan, Mbak. Oke, boleh lanjut. Nggak ada pertanyaan kan tadi? Ya, silakan. Oke, ya. Oke, jadi mungkin saya jelaskan sedikit. Ya, ini ya. Jadi klausa itu kan pengertiannya adalah susunan kata yang minimal terdiri dari subjek dan predikat. Sebetulnya klausa itu bisa berdiri menjadi kalimat. Ya, jadi bisa berdiri sebagai kalimat. Untuk contohnya di bagian nomor 3 ini,
Jadi kalau misalnya klausa itu bentuknya independen, di mana klausa independen itu sudah bisa menjadi kalimat, nah untuk memisahkannya itu perlu tanda titik. I do my homework titik. He repairs his bicycle titik. Jadi karena itu klausa independennya sudah menjadi kalimat ya, dan untuk memisahkannya kita perlu tanda titik. Tapi kalau misalnya kita mau menggabungkan dua klausa independen itu bisa kita kasih konjungsi and ya, tapi jangan lupa dikasih koma di sini. Sebentar, ini kayaknya ini nggak perlu ada koma mbak ya, ini nggak perlu ada koma, ini salah ini komanya nggak perlu dipakai karena sudah pakai n ya, jadi ini dihilangin karena sudah pakai konjungsi n, jadi nggak perlu ada koma. Jadi n itu fungsinya bisa jadi konjungsi, bisa juga jadi apa ya istilahnya, preposisi kalau nggak salah ya. Nah yang kalau sebagai preposisi itu perlu ada koma. Misalnya seperti ini kan, she goes to school, koma, rides bike, koma, and listens to the music. Jadi n di sini ya, itu fungsinya lain dengan n yang di sini. Oke. Nah kalau n yang di bawahnya ini itu sebagai konjungsi, jadi nggak perlu ada koma lagi. Beda dengan yang n yang di sini. Ya. Oke, mungkin itu aja yang saya mau tambahkan. Boleh dilanjut, Mbak. Mhm. Mhm. Aha.
Oh, ini salah ini. Yang nomor 4. Oke. Jadi kalau neither Dina nor Hera itu is not. Ya. Karena kalau kita pakai either nor, betul. Jadi kalau yang nor atau or itu, oh bukan mengikuti subjek yang terakhir di dekat predikat. Jadi misalnya ini, neither Dina nor Hera itu is not, karena kan Hera yang sebelum predikat itu kan Hera. Tapi kalau misalnya kalimatnya gini, neither Dina nor children gitu ya. Nah itu berarti aren't, karena mengikuti childrennya. Tapi kalau kalimatnya seperti ini, neither children nor Dina itu is not. Jadi tinggal mengikuti subjek sebelum predikatnya. Ya. Kalau tunggal ya berarti predikatnya tunggal. Kalau jamak ya berarti jamak. Itu untuk yang neither nor dan either or ya. Not only but also juga sama ya. Not only but also juga sama. Jadi misalnya gini, not only my mother but also my father. Nah, berarti itu predikat selanjutnya tunggal karena kan father. Tapi kalau misalnya gini, not only Budi but also my parents gitu ya. Nah, berarti kalimat berikutnya adalah predikatnya mengikuti parents ya, berarti jamak. Ya. Dicatat ini juga sering keluar dalam ujian soalnya. Jadi subjeknya predikatnya mengikuti subjek sebelum predikat. Ya, kalau misalnya tunggal ya tunggal, predikatnya tunggal. Kalau sebelumnya jamak ya jamak. Pokoknya yang dilihat yang belakang, yang paling dekat dengan predikat. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Mbak Linda, Mbak Heni, Mbak Murniase, Mbak Vena, ada yang mau ditanyakan nggak? Presenter yang lainnya kayaknya ada yang belum kan ya? Kemana nih kok pada ngilang? Oke, jadi gini, kalau misal masih ada yang mau presentasi, minggu depan saya kasih lagi tambahan online. Kalau misalnya ada yang masih mau presentasi ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi saya anggap selesai kan materinya kan. Jadi kabari aja kalau misalnya masih ada yang presentasi, yang mau presentasi kan. Berarti minggu depan kita adakan lagi kelas online. Lalu untuk kelas yang one on one itu minggu depan baru saya akan hubungi satu-satu. Ya, pokoknya sebelum saya hubungi itu saya kabari dulu ya, entah paginya, entah sorenya, entah siangnya saya bilang, "Mbak, nanti malam saya telepon." Ya, nanti bisa jadi waktu saya telepon saya kasih soal ya. Bisa jadi kan gitu, saya kasih soal, jawabannya apa. Sambil ngetes pemahaman Anda sampai mana. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang
kurang paham itu atau apa gitu ya, boleh ditanyakan. Kalau nggak harus sekarang ya, jadi misalnya nanti pas tidur gitu kok kepikiran apa gitu ya, mau ditanyakan langsung aja di grup, kan sudah ada kan tuh tempatnya untuk bertanya kan, ditulis di sana. Nah, nanti kelas berikutnya dibahas. Boleh, silakan. Oke, klausa independen ya yang ditanyakan ya. Oke, jadi gini. Klausa itu kan tadi eh, itu kan istilahnya gabungan dari subjek dan predikat. Gabungan kata yang menduduki fungsi sebagai subjek dan predikat. Nah, klausa itu ada dua macam ya. Ada klausa independen dan klausa dependen. Nah, klausa independen kalau dalam bahasa Indonesia itu kita sebutnya klausa induk atau induk kalimat ya. Lalu untuk klausa dependen kita sebutnya klausa anak atau anak kalimat. Nah, jadi klausa anak atau dependen itu nggak bisa berdiri sendiri, namanya anak itu kan. Kalau anak itu kan bergantung sama induknya. Nah, oke, saya ulangi. Jadi oke, jadi Anda cuma dengar suara saya. Saya ulangi. Jadi klausa itu untuk independen itu namanya klausa induk. Kalau yang dependen itu klausa anak. Nah, namanya anak gitu kan pasti butuh orang tua gitu ya. Jadi klausa dependen itu selalu butuh induknya. Nah, klausa induk nggak butuh. Nggak, boleh ada anak, boleh nggak ada anak. Nah, contohnya gini. Nah, gini, karena ada klausa induk, ada klausa anak, itu nanti kalimat dibedakan menjadi beberapa macam. Ya, ada kalimat sederhana itu kan. Sebetulnya ini nanti struktur 2 kok. Struktur 2 Anda ketemu ini lebih detail. Ya, ada kalimat sederhana, ada kalimat majemuk, ada kalimat kompleks. Oke, saya jelaskan secara singkat aja deh. Jadi ciri-ciri klausa anak itu apa? Ciri-cirinya diawali dengan konjungsi atau kata hubung. Misalnya kalimatnya gini, ketika saya takut